Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kemudian iki teng kanca-kanca teng adik-adik sing hafid sing hamalatil Quran. Kula pesen belajar niku nggih, belajar sisi belajar itu harus cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik matur di berbagai kesempatan. Wow, kekhawatiran Mbah Mus kalau ada orang hanya kembali ke Quran itu memang bahaya sekali. Bayangkan kalau ada orang misalnya hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Quran wa antasma'u bainal ukhtain. Jadi yang haram itu menikahi kakak dan adiknya, adik dan kakaknya sekaligus. Di situ tidak ada penjelasan perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya. Kemudian zaman Nabi Sugeng hanya ditambahi wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, dan tidak boleh menikahi perempuan pesbuliknya atau budenya. Nabi sempat melarang, karena kula sebagai lelaki niku jek masuk lah. Misalnya bojone jenengan umur 17 tahun, bulike umur selawe 17 jek mungkin masuk lah dalam definisi biologis itu masih masuk. Dan Nabi tidak pernah menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha, karena kalau istri kita umur 20, banyak mungkin umur 70. Itu kira-kira nggak usah dilarang, ya orang kepikiran. Jadi orang kepikiran ya rodok sableng. Nah, kemudian kalau hanya kembali ke Quran, nanti kita hanya mengharamkan al-jam'u bainal ukhtain, karena itu yang disebut Al-Quran. Wa antasma'u bainal ukhtain. Lalu lahirlah pakar-pakar balaghah. Itu disebut min itlaqil ba'di wa iradatil kul, yang disebut ukhtain tapi maknanya bainal mar'ataini sing bainahuma ada mahram atau ada mahramiyah. Antasma'u al mar'ataini sing bainahuma mahramiyatun. Jadi barokahnya ngaji sama ulama itu kita tahu duduk perkaranya. Ini lafadz yang mewakili atau lafadz yang sebenarnya atau lafadz yang simbolis. Lafadz simbolis itu saking mangkelnya Allah. Itu kalau ada orang salah itu disebut wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid. Jadi kalau misalnya dalam penelitian tidak pernah ada orang yang dirubah Allah menjadi kera, menjadi babi, itu kita masih bisa menganalisis. Itu saking ibaratun an ghadabillah, atau diistilahkan balaghah ini tasbih yang balik sehingga ada tuh tasbih dibuang. Jadi kalau orang Arab seneng seseorang masih bilang Zaidun kal bakhri, tapi kalau seneng banget bilang Zaidun bakhrun. Kalau gantengnya belum ganteng banget masih dibilang Zaidun kal badri, tapi kalau sudah ganteng banget kayak Rasulullah SAW disebut anta samsun anta badrun, kaf taswihnya dibuang, dan itu ablaq lebih balik. Jadi PR kita sebagai ahli Quran ini adik-adik itu tidak selesai. Utamanya ya implementasi keseharian kita sebagai panutan lah, kalau boleh GR sebagai panutan. Kulo niku teng Narukan nggih tiyang jangkar kulo nggih kathah, karena ya saya ada pernah Pak D, Pak Ale. Kulo nggih tiap hari nggih teng Tegal nggih, malam pun terencanakan ambek uzlah. Dadi kulo niki pun matur Gus Afif, niki kontrak kulo pun bar, kitabe Bali ben diwaca putu-putune, kok enak ngongkon wong liya terus. Terus ngengken tiyang ngeten iki yo rodok masalah saja. Jadi kitab bae diwaca putune. Dulu itu biasa. Taqiyuddin As-Subki ngarang kitab disarai putrane. Dulu itu biasa. Imam Haromen ngarang kitab. Ya semuanya bapak ngarang disarai anaknya, anak ngarang disarai cucunya, itu biasa dulu. Kalau sekarang enggak, mbahnya ngarang kula kan maca. Putune karek ngrungokno, nak cocok dilem, nak ora dikritik. Terus saya minta ya, tradisi kula nu mboten sombong. Di hallnya bapak itu saya tiap hallnya bapak mesti baca kitab. Mboten nate ngundang sinten-sinten. Perkara ini yang NU niku ora usah diundang wis teko. Mboten wonten undangan sing teko mun kuwatah. Mbok saking senenge wong alim, mbok saking senenge bingung mboten ngerti, pokoke ora diundang teko. Ya akhirnya kula bingung, ora hormat iku dosa. Hormat iku sing teko iku ninggal kewajiban ngurusi bojone, timbang ngurusi bojo ribet nekani hall. Timbang mulang madrasah buncai beling-beling bisa roi sithik nekani hall. Terus kadang-kadang tiyang lunga niku nggih pelarian, mboten mesti hormat. Niku penelitian niku sampean cek. Terus niki kula cerita pentingnya belajar Quran.
Kemudian tradisi kita termasuk tradisi Bali, Mbah Munawir. Kalau tahu banyak lah tentang cerita Mbah Munawir karena bapak saya itu hafal Quran, mbah saya hafal Quran dan diantara sanadnya pasti lewat Mbah Munawir. Quran di Indonesia itu kalau nggak lewat Mbah Munawir, diantaranya lewat Kiai Said Sampang. Sekarang sudah generasi ketiga kalau nggak keempat yang sekarang, kalau nggak salah Kiai Rafiq bin Mansur bin Kiai Said. Dan di keluarga kula keluarga Lasem sama keluarga Damaran di Kudus. Dulu itu di antara keagungan Quran itu keahliannya ulama memberi penjelasan. Sebab itu disebut wal kitabil mubin, punya kemampuan mencerahkan. Kalau memberi analogi, kalau kita belajar Ihya, itu hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Misalnya begini, orang tuh kalau dirasani itu harusnya seneng karena itu app kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaroka mukhbirun bi anna fi jubbatika akroban aw hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan Anda itu lebih mudirrah fi dunyaka wa akhiratik. Kesalahan Anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Kama anna huzati lau akhbaroka mukhbirun fi anna fi jubbatika hayatan akroban akun tataskuru. Pasti kita terima kasih. Tapi kita sebagai hafid Quran kalau disuruh belajar fikih, wong aku mondok kon ngapal lo kok belajar fikih. Kadang-kadang malah saking kaconya itu, aku wong Quran, aku wong kitab. Memangnya kitab jubuk konti nak boten ke Quran. Jadi masalah-masalah yang saya sering dikelui beberapa kiai termasuk Gus Kafabi Lirboyo pernah cerita, saking nggak pernah ngajinya, ada orang takut mutah karena hamil pas sholat ngunyah permen. Nggak tahu kalau itu membatalkan apa? Sholat. Jadi banyak cerita-cerita nyun sewu tanpa ingin tangkis merendahkan hafidh-hafidhah kita, hamalatul Quran, hamilat ini ada masalah fiqhiyah keseharian. Kalau dulu itu tidak ada. Kunna nata'allamul Quran, kunna utinal iman qoblal Quran. Kita ini dikasih iman dulu baru dikasih Quran sehingga iman kita mantep. Baru belajar Quran. Fana ta'allamuha asra ayat. Dulu kalau mengistilahkan Quran memang pakai dhamir muannas karena artinya ayat. Terus dan kita tidak beralih hatta nata'allama halalaha wa haramaha. Dan kita tidak beralih sebelum tahu halalnya mana, haramnya mana. Ini penting karena ada hal-hal yang sifatnya itu fatal kalau tidak ngerti. Misalnya tafsir. Itu ada ayat wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron. Ketika khomer belum diharamkan itu masih Allah imtinan itu menyebut nikmat. Di antara nikmat itu disebut tattakhiduna minhu sakaron. Kamu itu kalau punya buah anggur bisa agak-agak ngefly dan itu bisa melupakan problem Anda. Kemudian ketika perang itu orang Islam itu sadar, yang orang kafir itu agak sakau, agak sakaron. Kalah dia pede, yang orang Islam nggak pede karena sadar. Akhirnya masih ada jawaban kul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas, masuk terus kendel. Akhirnya ya sama-sama agak ngefly, sebagian ya tidak semuanya. Sehingga haramnya khomer itu sampai 3 kali periode. Nah, pernah haram hanya kalau mendekati sholat, la taqrabus sholat wa antum sukaro. Tapi kalau mau sholat duhur ya nyakonya itu jam 7. Jangan setengah 12 nanti masih kuliah yuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma. Karena peristiwa itu baru terakhir diharamkan tanpa catatan. Nah hal-hal seperti ini misalnya saya ini Mbah Mus sering ngendikan, Pak Kures juga sering ngendikan, saya tidak percaya terjemah, kata Mbah Mus. Ya karena kalau terjemah itu berdiri sendiri, ada ayatun mansukhoh atau ahkamun sing mansukhoh atau hukmun sing mansuh. Kebetulan anak ini belajar yang mansuh, dia tidak ngerti nasihnya, yaitu terus dipegang. Katanya memegang Al-Quran. Padahal hukum itu sudah diganti sama Allah Ta'ala, disebut nasah mansuh. Sehingga dulu kalau Sayyidina Ali ngecek beberapa masjid, ada guru atau ustadz, kamu pengajar Quran, iya. Apakah kamu ngerti nasah mansuh? Enggak.
Jawabnya Sidina Ali, halakta wa ahlakta, kamu sendiri rusak dan kamu merusak orang lain. Nah, ketika di Kerapia itu ada Mbah Ali Maksum, Mbah Maimun tuh sering cerita ke saya, dhisik iku hak Mbah Munawir saking kepingine santri Quran yang ngaji kitab. Iku kalau ada santri Lirboyo atau santri mana mulang muin itu Mbah Munawir ikut sebagai percontohan ben santri-santri itu seneng ngaji fikih. Terus kata Mbah Mun, saking kesemseme Mbah Munawir iku ambek wong alim, delalah besanan wong alim. Dulu Mbah Zaini pernah angsal keluarga Lirboyo, sehingga beliau punya dzurriyyah teng Lirboyo. Terus besanan kalian Mbah Maksum, Nyai Hasyim angsal Bali Maksum, sehingga terus di Krapyak itu banyak orang-orang alim. Tapi terus Mbah Mun cerita, kabeh ono regane, Bali Maksum terus populer sebagai alim allamah, sehingga yang ke Krapyak itu ya ora pati niat tahfidz, niate ngaji kitab. Singkat cerita di era itu ada Ki Abdul Qadir, tapi pondok Krapyak Bali Maksum terlalu populer sehingga terkenal ngaji sorof Bandungan. Sehingga dulu di Indonesia itu ada sorofnya Mbah Ali Maksum, ada sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron itu. Nah yang sorofnya Mbah Ali Maksum ya fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kalau sorof di Mbah Maksum Kuaron fa'ala yaf'ulu fi'lan. Yang satu ngikuti fi'il itu ya harus jejer fi'il, yang satu ngikuti jurumiyah. Kalau yang dikatakan master itu sing yaji'u salisan, yang datang ketiga dalam tasrifnya fi'il. Sebab itu terus tradisi sorof tadi yang dalam apa itu latihan munakosah tadi ditaskan anak-anak. Itu memang penting karena kalau kita nanti belajar sab'ah, sorof itu segala-galanya. Misalnya qiraatun Nafi' itu bacanya fala yuhzinka qauluhum. Karena beliau berkesimpulan kalau khazana yahzunu husnan itu susah, bukan menyusahkan. Yang makna menyusahkan itu af'ala yuf'ilu ifalan, sehingga qiraat apa ya antara fala yuhzinka qauluhum sama fala yuhzinka qauluhum. Tapi Imam Asim cara berpikir secara riwayat tentu qiraat itu sunnatun muttaba'ah. Banyak lafadz yang sudah seperti itu sudah mutaaddi, kayak kota layak tulu kotlan itu kota lahu, bukan akta lahu. Sehingga beliau menganggap khazana yahzunu sudah mutaaddi binafsih, jadi nggak perlu dibaca fala yahzunka qauluhum, cukup dibaca fala yahzunka qauluhum. Dan saya berkali-kali matur teman-teman yang mengkaji Quran, kafa ayak fu'ukuf'an itu bacaannya Imam Nafi', karena memang yang maknanya mukafa'ah itu mahmuslam. Tapi orang Quraisy itu nggak suka hamzah, sehingga ditakhfif menjadi kafa ayak fa'ukufuan, meskipun mereka tahu kalau itu mahmuslam. Nah Imam Asim di beberapa bentuk fi'il itu masih memahmuskan. Misalnya Allahu yastahzi'u bihim, di isim fa'il juga mustahzi'un. Tapi kalau masdar beliau bacanya huzuan, kufuan. Padahal di fi'ilnya bukan nabiun, tapi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tapi di nabiun jadi nabiun, harusnya kan nabiun. Fa innan nabiyya man naba anillah. Yang dikatakan nabi itu orang yang menceritakan ketentuan Allah. Harusnya nabiun. Jika qiraatun Nafi' ya tetap wan nabiin, ya ayyuhan nabiu. Nah, berkahnya Mbah Munawir orang terus menjadi tahu qiraat sab'ah. Dan berkahnya Mbah Ali kemudian orang tahu duduk perkaranya. Kalau nabiun dari nabiun bimakna man akhbaro anillah. Dan terus berkahnya wow, kalau saya boleh GR berkah Gus Gofur kula berkah ngeten-ngeten iki duka Kiai Peres napa Kiai Media iki mboten roh. Berkah ini terus kula ngomong terus. Saya tidak khawatir salah, bukan karena saya maksum ndak. Wong Islam pun pinter. Nak bener minallah, nak salah kok Gus Bah. Jadi kula niku umat glum. Jadi penak wong Islam niku penak. Kula niku sering tahajud nak ndonga ya Allah, kula niku pede mawon nerangno Quran. Mergo tiyang Islam pun sae. Nak bener jare jenengan, nak salah kula. Lah nak kula sing salah nggih sederhana mawon, kula abdun, kula kawula, kula nak ndonga nggih Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum disalahkan orang juga saya sudah merasa salah. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan shalihah wa akharuna wa sayya. Mulane kula suwun kangkang mbak-mbak sing khatam Quran pede mawon bahwa yang anda lakukan menghafal Quran itu sudah benar meskipun anda tidak sempurna, misalnya anda tidak faham, anda tidak bisa melakukan khifdhu kalil Quran huwa al khifdullah. Kamu menghafalkan Quran itu sudah menjaga lafaz-lafaz Quran
Sehingga lafadz Quran tetap mutawatir, lafadz Quran tetap ma'ruf, tetap masyhur, sehingga ketika ada yang memasukkan Quran konangan. Tapi kalau yang hafid sedikit, lam yablugh adadat tawatur, takutnya kalau ada yang menyalah, ada yang apa itu tidak diketahui. Ini barokahnya hamalatul Quran sing aksar wa aksar itu kita terjaga. Nah, itu yang dimaksud Mbah Mus, Quran itu harus jadi budaya. Ning desa iku wong ra salat lah. Dengar ada warung ayamnya tiren enggak disembelih itu enggak mau makan. Haram, padahal dia ra salat. Ra salat itu lebih dari haram. Tapi tetap enggak mau makan ayam tiren. Enggak salat disuruh makan babi ya enggak mau, haram. Sampai tadi yang nyolong saja milih wedhus bukan meleng babi. Karena babi itu haram. Dan saya pernah digojlok sama wartawan Pak Bahak, wah fikih Indonesia itu hebat, sampai maling saja masih pakai fikih itu. Jadi kalau nyolong itu milih yang halal bukan yang haram. Pun niku bentuk hormat kula teng keluarga Mbah Ali, bentuk hormat kula teng Mbah Mus teng sedanten keluarga niki kula badhe maos kitabipun Mbah Ali. Kula pancen pengagum kitab-kitab yang dikarang orang Indonesia. Mereka kita anggap niku lebih aplikatif lah, karena dikarang orang yang trauma dengan Indonesia. Kemudian setelah trauma ingin membenahi Indonesia. Misalnya jenengan ngertos sesajen, mbok haramno iku tradisi, mbok barno iku sawangane kok dekati sirik ning pinggir wit gede. Akhirnya dimodifikasi wis mangan-mangan, kumpul-kumpul tapi tahlilan. Lah masuk tahlilan la ilaha illallah barani kalimatu syirkin. La ilaha illallah itu kalimatu syirkin kalau dilafatkan di bawah pohon. Terus piye logikane ku piye? Kalau bolak-balik matur. Hadhil kalimah sara bihal kafiru mu'minan. Fa kaifa saral mu'minu kafiran juga bihadhil kalimah. Itu logikanya enggak ketemu. Orang yang kafir puluhan tahun saja sekali melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Selesai, sara mu'minan. Bihadhil kalimah. Kemudian kalimah yang sama ketika kita baca dianggap kita ini kafir, juga bihadhil kalimah. Akhirnya dengan modifikasi khas Indonesia, kearifan Indonesia, tetap sesajen tapi tahlilan. Tetap melakukan hal-hal Jawa tapi dimodifikasi menjadi Islami. Kalau kita misalnya orang modern nggak ingin mengganggu orang lain yang kita tamui, gampang dalilnya. Ada ayat la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Kamu jangan sowan ke orang lain atau dolan ke orang lain. Hatta tastanisu, ukurannya bukan salam dulu, bukan hatta tusalimu, hatta tastanisu. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa ngukur tingkat akrab kamu bisa ngukur jamnya orang itu, kamu bisa ngukur kebutuhan orang itu. Butuh saya ndak? Kenapa mertamu pengen kayak duit bebas jam? Atau kamu orang cantik yang kamu tamoni sing seneng kue bebas jam? Tapi aku apa nagih hutang? Mertamu orang yang kamu tagih itu mesti kamu dianggap problem. Atau mertamu orang yang nggak akrab di jam istirahat, tentu kita dianggap problem. Makanya ukurannya Quran tuh hatta tastanisu, kamu merasa nyaman. Istiqnas itu nyaman, enjoy. Kayak saya dolan di Gosofur kan akrab mulai kecil teman saya. Mungkin bisa ngabaikan jam. Tapi kalau saya dolan di kiai yang nggak kenal saya, mungkin kedatangan saya dianggap problem karena di jam tertentu. Saya harus mikir, kayak apa hebatnya Quran ketika bikin aturan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu. Setelah nyaman nggak apa-apa waktu salimu, jangan salam dulu. Istiqnasnya nggak kena, salamnya geger. Akhirnya banyak kiai keselak. Assalamualaikum pas makan, nggak dijawab. Assalamualaikum. Nah hal-hal seperti itu harus santri-santri ini kalau niat ngandani lari-lari, bukan niat ngandani kiai-kiai. Harus waqaf fil qalb, harus warrasikhuna fil ilm. Tahu betul kualitas hatta tastanisu. Kamu itu merasa nyaman istiqnas. Kemudian rasa nyaman ukurannya apa ya? La dororo wala diror. Kamu tidak ganggu diri kamu sendiri, juga gak mengganggu orang lain.